Pondok Pesantren Al-Ghonna merupakan pesantren yang diproyeksikan untuk mencetak kader-kader ulama dan dai yang memiliki keilmuan yang mumpuni serta bisa mengaplikasikan keilmuannya sehari-hari di dalam tazkiyah yang sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW dan berkontribusi di dalam menyebarkan risalah nabawiyah di muka. Sehingga kita memiliki target dan tujuan serta asas yang mesti diaplikasikan dalam keseharian santri dan siswa Pondok Pesantren Al-Ghonna, yaitu ilmu, suluk, dan dakwah. Ilmu dalam hal ini adalah ilmu yang berdasarkan syariat yang mulia, yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah, dan tentu dengan mendalami bahasa dasarnya, yaitu bahasa Arab, sesuai dengan pemahaman para ulama ahli sunnah wal jamaah yang memiliki sanad yang bersambung kepada Nabi besar Muhammad SAW, sekaligus juga disempurnakan dengan ilmu-ilmu umum yang memang dibutuhkan oleh para santri dan siswa sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan sama. Nah, di dalam suluk kita berusaha bahwa ilmu itu bukan hanya sekedar sebuah informasi yang dimiliki oleh para santri, akan tetapi bisa menjadi sebuah karakter yang menyatu dengan mereka, sehingga sunnah-sunnah nabawiyah, akhlakul karimah, serta tazkiyatun nafs bisa dipraktikkan di dalam keseharian mereka dan menyatu dengan mereka. Di dalam dakwah, bentuk berusaha untuk ikut serta menyebarkan risalah baginda Nabi Muhammad SAW, menyebarkan syiar ini, sehingga segala kegiatan yang ada di dalam pondok pesantren ini tidak lepas daripada 3 tujuan itu, yaitu ilmu, suluk, dan dakwah. Pondok Pesantren Al-Ghonna diproyeksikan sebagai institusi kaderisasi ulama dan dai muda dari kalangan muslim, sehingga memiliki kapasitas keilmuan agama yang mumpuni serta berakhlak mulia yang sesuai dengan tuntunan adab nabawi. Kurikulum Pondok Pesantren Al-Ghonna mengkombinasikan antara kurikulum Pondok Pesantren Sidogiri yang notabene yang bersifat salaf dengan kurikulum yang ada di Tarim, sehingga santri bukan hanya diajarkan ilmu fikih saja, tapi juga ilmu tasawuf, sehingga santri itu bisa menjadi hamba yang ibadillahi sholihin, generasi muslim sholih yang berkarakter tinggi, mampu menjawab tantangan konteks modernitas yang sangat dibutuhkan oleh zaman sekarang. Sekarang kita sampai ke pembahasan isim mausul. Apa isim mausul? Isim mausul adalah kata penghubung. Ya. Kemudian setelah isim mausul itu pasti ada silah dan akhir. Program Al-Miftah merupakan program yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Metode ini sudah terkenal sebagai metode percepatan membaca kitab, yang dimana metode ini mengusung dari beberapa kitab yang dikumpulkan menjadi satu secara ringkas dan mudah. Kebanyakan isinya merupakan kumpulan dari kitab Al-Jurmiyah yang digandeng, dicampur dengan penjelasan-penjelasan yang ada di kitab Alfiyah, juga Nadom Imriti. Metode percepatan ini sudah
diakui dan sudah terbukti akan kualitasnya, dan bahkan telah sampai ke Mesir Al-Azhar. Dan ini merupakan program yang sangat-sangat diunggulkan. Adapun asas Pondok Pesantren Al-Ghonna adalah ilmu, suluk, dan dakwah. Ilmu adalah sebagai asas, sebagai pondasi bagi setiap agama. Di dalam agama Islam, kita dituntut untuk mempelajari ilmu dan mengembangkannya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, "Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dan juga di dalam hadis disebutkan, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim. Kemudian yang kedua adalah suluk. Suluk dalam artian membersihkan hati, menyucikan sanubari, menyucikan hati dan membersihkannya dari penyakit-penyakit hati seperti ghibah, namimah, hasad, dan segala penyakit-penyakit hati yang dapat mengotori kemurnian dari dakwah Islam ini. Lalu yang ketiga adalah dakwah. Adapun dakwah di dalam Pondok Pesantren Al-Ghonna ini berlandaskan dengan fiqhud dakwah yang diajarkan oleh para guru-guru kami, khususnya dari ulama Hadramaut, karena kita memiliki pedoman fiqhud dakwah. Ada namanya kitab At-Tawali As-Sa'diyah fi Mahammatid Da'wah Al-Fardiyah. Kitab ini yang menjadi landasan, yang mana kitab ini induknya adalah kitab Ad-Da'watu Tammah milik Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami, dan ini yang menjadi landasan kita di dalam mengajarkan dan mendidik para santri. Dengan tiga asas ini, insyaallah santri akan menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat, dan mereka menjadi ibadillah as-salihin yang sesungguhnya di era milenial ini. Adapun jenjang pendidikan yang ada di Pesantren Al-Ghonna ini ada 4 jenjang yang kita menyebutkannya dengan marhalah. Di sini ada 4 marhalah. Marhalah pertama adalah marhalah i'dadiyah, yang mana di marhalah ini santri baru belajar mengenal dengan ilmu agama, dan fokus di dalam marhalah ini adalah fokus di dalam menyiapkan santri untuk bisa membaca kitab kuning, membaca kitab gundul dengan metode Al-Miftah lil Ulum dari Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur. Dan juga fokus di dalam marhalah pertama ini ada Al-Quran yang menggunakan metode juga percepatan, metode Al-Qurani dari Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Kemudian fokus yang ketiga adalah bahasa Arab. Tentunya bahasa Arab menjadi bahasa pokok dan bahasa wajib yang ada di Pondok Pesantren Al-Ghonna, sehingga santri dituntut untuk selalu berbicara dan berinteraksi dengan berbahasa Arab di Pondok Pesantren Al-Ghonna. Lalu jenjang berikutnya adalah marhalah al-ibtidaiyah. Di marhalah ini para santri sudah mulai mengenal macam-macam mata pelajaran, macam-macam materi yang ada di agama Islam, mulai dari ilmu fikih, ilmu nahwu sharaf untuk mengembangkan dari jenjang yang lalu, kemudian seperti ilmu tafsir, ulumut tafsir, ilmu hadis, ilmu mustalahul hadis,
dan juga ilmu balaghah dan ilmu-ilmu yang lain yang dapat menopang dan menyempurnakan ilmu mereka. Lalu di marhalah selanjutnya ada marhalah at-tazkif. Marhalah tazkif ini adalah marhalah untuk pengembangan. Anak-anak yang sudah mengetahui dasar-dasar dari setiap fan, dari setiap mata pelajaran yang ada di marhalah ibtida, akan mereka kembangkan lagi terhadap kitab yang lebih besar, kitab yang lebih luas pemahamannya dan penjelasannya. Di marhalah ini santri juga dituntut untuk bisa menjelaskan arti dari pelajaran, setiap pelajaran yang mereka pelajari. Dan juga di marhalah tazkif ini anak-anak sudah mulai dikenalkan dengan namanya diskusi, dengan halaqah fiqhiyah, dan juga dengan diskusi tentang ilmu fikih dan juga ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan kehidupan di luar sana. Kemudian di marhalah selanjutnya adalah ada marhalah tatbik. Di marhalah tatbik ini para santri sudah mulai difokuskan kepada satu bidang, yaitu bidang fikih, dan semua pelajaran-pelajaran dan fan-fan yang dibutuhkan oleh ilmu fikih. Semisal ada qawaid al-fiqhiyah, kemudian ada usulul fikhi, dan juga di dalam hadis, hadisul ahkam, di dalam tafsir, tafsir ayatil ahkam. Semua yang berhubungan dengan fikih difokuskan di marhalah ini. Dan juga anak-anak santri yang telah duduk di marhalah ini juga akan nantinya dipersiapkan untuk menjadi tenaga pengajar di tahun berikutnya, sehingga mereka memiliki kemampuan dan ilmu yang memadai untuk mengajarkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Pondok Pesantren Al-Ghonna juga memiliki berbagai macam kegiatan, baik itu rutinan harian seperti rauha, dan lisanul rutinan mingguan seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, bacaan burdah, dan bahsul masail. Juga rutin bulanan seperti daurah ilmiah. banyak dari para syahadah ولا يحتاج إلى تخصص. Pondok Pesantren Al-Ghonna menyediakan beberapa ekstrakurikuler yang insya Allah dapat membantu dan juga dapat mensupport para santri yang memiliki bakat dan talentanya di bidang yang akan kita sampaikan. Ekstrakurikuler Tahsinul Khat. Pada ekstrakurikuler ini, santri diasah kemampuannya dan juga diajarkan untuk dapat menguasai seni kaligrafi ataupun seni tulis bahasa Arab. Namun bukan hanya itu saja, pada ekskul ini santri juga diberikan pemahaman mengenai beberapa kaidah Tahsinul Khat, sehingga santri bukan hanya menguasai Tahsinul Khat, akan tetapi juga memahaminya secara detail dan terperinci.
Ekstrakurikuler multimedia. Pada ekskul ini, santri diberikan kesempatan dan keluasan untuk mengulik lebih dalam tentang ilmu teknologi, ilmu multimedia, sehingga nanti dapat menguasainya. Dan nantinya mampu dan juga bisa untuk membantu perluasan dakwah Islam ke semua jenjang masyarakat. Pondok Pesantren Al-Ghonna juga selalu berusaha untuk memaksimalkan sarana prasarana dan juga beberapa fasilitas yang insya Allah dapat mengoptimalkan bagi para santri di dalam segala kegiatan. Musola sebagai tempat berjamaah tentunya, dan juga tempat beberapa aktivitas serta acara lainnya seperti perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, daurah ilmiah, dan sebagainya. Kamar tidur sebagai tempat beristirahat setelah beraktivitas, yang dimana telah difasilitasi AC di setiap kamarnya, dengan beberapa loker yang telah disediakan untuk menyimpan pakaian dan perlengkapan lainnya, serta rak kitab untuk meletakkan berbagai macam kitab dari berbagai fan. Lima kamar mandi dan 4 toilet yang pastinya digunakan para santri dalam memenuhi beberapa hajatnya, baik mandi, cuci baju, ataupun yang lainnya. Tempat wudhu yang pastinya sebagai sarana bagi para santri untuk berwudhu.